الذي خلق الإنسان خالقا في الأرض والذي جعل كل شيء اعتبارا للمتقين وجعل في قلوب المسلمين بهجة وسرورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan olehnya, masih diberikan petunjuk olehnya untuk bisa memenuhi surah Allah Subhanahu wa taala, hadir di dalam masjid ini untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Semoga nikmat yang diberikan Allah kepada kita bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, semata-mata dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada para umatnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita semua yang hadir di sini bisa beriktikaf, bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kelak di akhirat nanti kita bisa berada dalam satu barisan dengan beliau, mendapatkan syafaat dari beliau untuk kemudian bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmatullah, marilah kita senantiasa memperbaharui kualitas iman dan takwa kita, karena hanya keduanya yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita selalu dibimbing dan diberi kemampuan untuk menjadi orang yang dapat istiqomah sampai akhir hayat kita. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara, tetapi tidak jarang kita berbuat untuk kehidupan yang sementara ini melebihi apa-apa yang kita perbuat untuk kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lama, kehidupan yang abadi di akhirat. Padahal kehidupan akhirat kita, baik buruknya kehidupan akhirat kita, ditentukan oleh apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Di dalam Al-Quran ada beberapa penggambaran hidup di dunia. Di antaranya bahwa hidup di dunia ini merupakan sebuah tahapan perjalanan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyaakum, tsumma yuhyikum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bahwa hidup di dunia ini merupakan bagian dari proses panjang perjalanan kita. Tetapi bagaimanapun juga kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di surga ataupun di neraka. Selanjutnya adalah hidup adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, maka kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya.
dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Keburukan maupun kebaikan kehidupan kita di dunia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kemudian kita berperilaku atas kebaikan atau keburukan tersebut. Di sekitar Masjid Pemujaman ini kita dengan nyaman bisa pergi ke masjid tanpa hambatan. Bahan pangan juga tersedia. Banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ini merupakan sebuah ujian juga. Apakah kemudian kita bisa berempati? Tadi disebutkan di awal bahkan bahwa sebagian infak Jumat ini akan kemudian disalurkan oleh masjid untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina lewat lazisme bersama-sama dengan masjid-masjid yang lain sebagai bentuk solidaritas kita terhadap sebuah wilayah, terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Palestina, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang kemudian menjadi transit Rasulullah Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Tempat di mana nabi-nabi Allah dilahirkan, diwafatkan, kemudian berdakwah di sana. Tempat yang penduduknya kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak kemudian kita bisa lihat bahwa saudara-saudara kita bisa membutuhkan doa dan kita minta. Kalau kemudian kita bisa menyisihkan sebagian harta kita sisihkan, kita kirimkan kepada mereka sebagai bentuk bahwa mereka adalah saudara kita, bahwa mereka yang kemudian beribadah di Baitul Maqdis dihalangi sedemikian rupa, bahwa mereka yang kemudian di tanah kelahiran mereka, di tanah kami mereka diusir, membutuhkan doa-doa kita. Di dalam Quran disebutkan kita boleh berperang dengan orang-orang kaum yang lain pada saat yang pertama kita diusir dari rumah kita, diusir dari tanah negeri kita. Yang kedua pada saat kita dihalang-halangi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi di Palestina sekarang. Jamaah kita yang berada di Indonesia ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicoba dengan sebuah kebaikan-kebaikan, maka marilah kebaikan-kebaikan itu kita manfaatkan, kita syukuri, kita pergunakan untuk kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya bahwa itu adalah pertanggungjawaban. Ayasabul insan ayusroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran surat Al-Qiyamah ayat 36. Sebesar apapun perbuatan baik kita akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebesar ataupun sekecil apapun perbuatan jelek kita pun akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok kita akan masing-masing dari kita akan memperoleh atau kemudian menerima konsekuensi dengan apa-apa yang kita perbuat di dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka mari kita luruskan tujuan hidup dan manfaatkan kehidupan dunia yang hanya sementara ini untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari mencari ilmu, sholat, berbakti kepada takwa, berbuat baik kepada sesama, mendidik keluarga sebaik-baiknya, menegakkan syariat Allah, juga menjauhi segala apa yang menjadi larangannya.
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa hum yastarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nabiy fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rabbi, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amalan saleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Dan kemudian direspon oleh Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup bagi orang-orang yang mau berpikir? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Quran surat Al-Fatih ayat 37. Semoga kita terhindar dari golongan orang-orang tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.